Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mertuaku Pengabdi Setan yang dituliskan oleh Resti Anjayani. Suasana masih terasa mencekam. Ada yang menjerit, ada yang tertawa cekikikan, ada juga yang menangis. Kebanyakan yang kesurupan adalah karyawan wanita. Sepertinya kita harus memanggil Ustadz untuk mengembalikan kondisi mereka. Kami semua sudah tidak bisa menanganinya, Pak, kata salah satu karyawan Mas Radit. Ya sudah, saya telepon dulu Mbak Darmo, kata Mas Radit. Sebelum Mbak Darmo datang, sebisa mungkin kalian atasi mereka dan tenangkan karyawan lainnya ya, kata Mas Radit. Sementara itu, Mas Radit langsung menelpon orang yang dia panggil sebagai Mbak Darmo, dan aku hanya diam terpaku melihat kejadian ini. Tiba-tiba aku melihat ada seorang karyawan wanita yang sedang kesurupan mengatakan hal ini. Berikan aku tumbal, aku ingin darah. Tumbal? Darah? Karyawan yang mengalami kesurupan dibawa ke sebuah ruangan khusus. Meskipun ketika dibawa beberapa dari mereka mencoba berontak. Sementara itu, kepala produksi menenangkan karyawan lain yang ketakutan. Aku dan Mas Radit menunggu Mbak Darmo di luar gerbang gedung produksi. Mas, aku jadi takut kayaknya di sini. Banyak setannya, makanya sampai banyak yang kesurupan gitu, kataku pada Mas Radit. Kamu gak usah takut. Ini hal yang biasa. Di setiap gedung pasti ada penunggunya. Yang penting jangan pernah mengusik dunia yang tak kasat mata itu, kata Mas Radit yang membuatku bergidik ngeri. Sementara itu, suara teriakan masih saja terdengar meskipun kini aku sudah berada di luar. Kok lama banget sih Mas datangnya yang namanya Mbak Darmo itu? Aku takut karyawan yang kesurupan itu keburu ngamuk, kataku. Kan ada karyawan lain yang ngebantu, gak usah khawatir, kata Mas Radit menenangkan aku. Setelah menunggu sekitar 1 jam, barulah laki-laki yang dipanggil Mbah Darmo itu muncul. Dari penampilannya, dia seperti bukan ustadz, tapi dukun. Dia memakai baju serba hitam dan memakai ikat kepala. Dari mana Mas Radit mengenal dukun ini? Ayo Mbah cepat, segera selesaikan tugasmu, perintah Mas Radit. Dari percakapan mereka, aku merasa Mas Radit sudah akrab dengan laki-laki parubaya itu. Di mana mereka semua? Apa sudah dikumpulkan? Tanya Mbak Darmo. Sudah, mereka semua sudah dikumpulkan di ruangan biasa, kata Mas Radit. Mbak Darmo pun pergi ke tempat yang ditunjukkan Mas Radit. Riz, kamu sebaiknya tunggu saja di kantor bersama Bu Farida, kata Mas Radit. Nggak mau Mas, aku ingin ikut, kataku menolak. Nanti kamu malah ketakutan, kata Mas Radit memaksaku agar tidak melihat proses pengusiran makhluk halus yang merasuki para karyawan itu. Mas Radit menyuruh Bu Farida untuk membawaku masuk ke dalam kantor. Dengan terpaksa akhirnya aku menurut karena tidak ingin kehadiranku di sana nantinya justru mengganggu Mas Radit. Bu Farida membawaku masuk ke dalam kantor dan memberikan aku air minum. Ini Bu, silahkan diminum, kata Bu Farida. Terima kasih Bu, kataku. Aku pun meminum air yang diberikan Bu Farida. Sementara itu, Bu Farida duduk di sebelahku untuk menemaniku. Bu Farida sudah berapa lama kerja di pabrik ini? Tanyaku. Sudah hampir 5 tahun Bu, jawab Bu Farida. Oh, sudah cukup lama juga ya. Memangnya kesurupan masal ini sering terjadi? Tanyaku penasaran. Enggak sering juga sih Bu. Mungkin baru beberapa kali saja setahu saya, jawab Bu Farida. Oh gitu ya, serem juga ya. Tapi karyawan pada betah kan kerja di sini? Tanyaku kembali. Ya betah, nggak betah sih Bu. Ya tapi kami sangat membutuhkan pekerjaan ini,
Jadi ya mau udah mau kami harus betah di sini, jawab Bu Farida. Aku jadi penasaran dengan apa yang dilakukan dukun itu ketika mengobati karyawan yang sedang kesurupan itu. Saya jadi ingin tahu apa yang sedang dilakukan suami saya di sana, Bu. Tolong antarkan saya menemui suami saya, Bu, kataku. Tapi Bu, Pak Radit sudah menyuruh saya untuk menjaga ibu di sini, kata Bu Farida. Saya ingin melihat keadaan di sana, Bu. Tolong antarkan saya, kataku. Tapi Bu, nanti Pak Radit bisa marah kalau saya tidak mematuhi perintahnya, kata Bu Farida. Bu Farida nggak usah khawatir, biar nanti saya menjelaskan ke suami saya bahwa itu keinginan saya, kataku memaksa. Baiklah kalau begitu, Bu, kata Bu Farida. Akhirnya Bu Farida mengantarkan aku ke ruangan para karyawan yang kerasukan dikumpulkan itu. Kami sampai di tempat tersebut, tapi pintunya ternyata ditutup dan dijaga oleh karyawan lain. Permisi, saya mau masuk, kataku. Maaf sebelumnya, Bu, tapi Mbah Darmo sudah berpesan agar tidak ada orang lain yang boleh masuk ke ruangan ini saat dia sedang mengobati karyawan yang kesurupan, kata salah seorang karyawan yang aku tidak tahu namanya. Tapi saya mau bertemu dengan suami saya di dalam. Mas Radit ada di dalam kan? Tanyaku. Iya, Bu, Pak Radit ada di dalam, jawab karyawan itu. Baiklah kalau begitu saya akan masuk, kataku yang langsung memaksa untuk tetap masuk. Aku memasuki ruangan. Kulihat di dalam sana ada yang pingsan, ada yang sudah sadar namun masih lemas, dan ada juga yang masih kerasukan. Mbah Darmo sedang duduk bersila dengan beberapa kendi berisi air di hadapannya. Dia sedang berkomat kamit. Mas Radit yang melihatku masuk langsung menghampiriku. Kamu mau ngapain kesini? Mas kan sudah bilang, tunggu di kantor, kata Mas Radit sedikit marah. Belum sempat aku menjawab, terdengar suara Mbah Darmo yang mengalihkan pembicaraan aku dan Mas Radit. Apa yang kamu inginkan? Jangan ganggu karyawan yang ada di sini, kata Mbah Darmo sambil memegang kepala salah seorang karyawan wanita yang sedang kerasukan. Aku haus, aku ingin darah, jawab perempuan itu. Baiklah, nanti akan aku penuhi. Sekarang keluarlah, kata Mbah Darmo. Lalu dia menyemburkan air ke wajah karyawan wanita itu. Aku yang tidak sengaja melihatnya hanya bisa melongo. Besok Pak Radit harus memotong beberapa ekor kambing untuk diambil darahnya, kata Mbah Darmo. Baik, Mbah, jawab Mas Radit. Mas Radit kembali mengalihkan perhatiannya kepadaku. Kemudian Mas Radit menarik tanganku dan membawaku menuju keluar. Mas kan sudah bilang diam di kantor, kata Mas Radit meninggikan suara. Mas, kenapa kamu malah memanggil dukun, bukannya seorang ustadz? Kamu tahu kan berhubungan dengan dukun itu akan menyesatkan dan menjurus pada kemusyrikan, kataku mengalihkan pembicaraan. Raut wajah Mas Radit berubah seketika. Dia terlihat sangat marah ketika aku mengucapkan hal itu. Mas Radit menatap tajam ke arahku. Sementara itu, aku langsung tertunduk karena takut melihat kemarahan yang tersirat di mata suamiku itu. Sekarang kamu tunggu di kantor bersama Bu Farida, kata Mas Radit berbisik di telingaku yang entah kenapa aku jadi langsung tunduk mendengarkan bisikan itu dan menuruti perkataannya, padahal hatiku memberontak. Aku pun langsung berbalik arah dan berjalan menuju kantor, diikuti oleh Bu Farida yang telah disuruh oleh Mas Radit untuk menjagaku. Aku hanya diam di dalam kantor, tapi hatiku terus menerka-nerka, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Setelah menunggu sekitar 2 jam, Mas Radit memasuki ruangan miliknya. Aku masih terdiam. Kemudian Mas Radit menyuruh Bu Farida untuk meninggalkan kami berdua di dalam ruangannya. Mas Radit langsung memelukku. Maafkan Mas ya, katanya sambil mengecup keningku. Seketika hatiku luluh kembali. Entah karena memang aku sangat mencintainya, sehingga sulit rasanya aku untuk membantah perkataan suamiku itu. Sekarang ayo kita pulang ke rumah. Pasti kamu sangat lelah, kata Mas Radit. Kami pun akhirnya pulang ke rumah. Tis, kamu duluan saja pergi ke kamar. Mas mau menyuruh Mbok Inem untuk menyiapkan makanan untuk kita, kata Mas Radit. Iya Mas. Aku pun melangkahkan kakiku menuju kamar. Rasanya sangat gerah sekali. Lebih baik aku mandi dulu sebelum makan. Aku pun menuju lemari pakaian untuk mempersiapkan baju yang akan aku pakai.
Ketika aku membuka lemari, betapa terkejutnya aku, ternyata di dalam lemari ada seorang anak kecil perempuan yang sedang bersembunyi di sana. Gadis kecil itu aku perkirakan usianya sekitar 7 tahun. "Kamu siapa? Kenapa bisa ada di dalam lemari?" tanyaku kaget. Gadis kecil itu menatapku dan menangkupkan jari di hidungnya, menyuruh agar aku diam. Aku tidak mengerti. Anak siapa ini? "Ayo keluar nak, bermainnya di luar saja," kataku. Namun dia malah melambaikan tangannya kepadaku pertanda agar aku mendekat padanya. Badanku setengah masuk ke dalam lemari pakaian yang berukuran besar itu. Gadis kecil itu mendekatkan mulutnya ke telingaku dan berbisik. "Jangan berisik, dia ada di sini. Aku takut," katanya. Aku tertegun mendengar perkataan gadis kecil itu. Apa maksud dari perkataannya? "Dia siapa?" tanyaku sambil menatap wajah gadis kecil yang sangat cantik, tapi wajahnya sedikit pucat. Dia seperti sedang ketakutan saat ini. Krak. Belum sempat dia menjawab pertanyaanku, tiba-tiba saja kamarku terbuka. Ternyata Mas Radit yang masuk ke dalam kamar. Gadis kecil itu semakin menenggelamkan tubuhnya masuk ke dalam lemari. "Riz, kamu mau makan sama apa?" tanya Mas Radit yang langsung duduk di tepi ranjang. Mas Radit belum sempat melihat gadis kecil itu. Kulihat dia menangkupkan tangannya di kedua lututnya. Dia seperti sedang sangat ketakutan saat ini. "Sama aja mas." "Sama apa aja mas, terserah," jawabku. "Oh iya Riz, kamu tadi sempat lihat Clara nggak? Dia anaknya Mbak Nurul. Mbak Nurul sedang mencarinya." Tiba-tiba masuklah Mbak Nurul ke dalam kamarku. Dia berdiri di dekat pintu kamar. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri seolah sedang mencari sesuatu. Lemari pakaian itu masih terbuka sedikit, tapi letaknya menghalangi pandangan Mas Radit dan Mbak Nurul, sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalam lemari pakaian. Apa mungkin yang dimaksud anaknya Mbak Nurul adalah gadis kecil yang ada di dalam lemari ini? Kulihat anak kecil itu menggelengkan kepalanya seolah memohon agar aku tidak memberitahukan keberadaannya saat ini. Aku jadi bingung apa yang harus aku lakukan. Kulihat sekali lagi, gadis kecil itu benar-benar seperti ketakutan. Aku pun jadi merasa sangat kasihan sekaligus penasaran. Kenapa dia takut pada ibunya sendiri? "Riz, ditanya kok malah diam saja," kata Mas Radit, membuyarkan pikiranku. Enggak mas," jawabku berbohong. Aku memutuskan tidak memberitahukannya. Gadis kecil itu tersenyum padaku. Mendengar jawabanku, Mbak Nurul keluar dari dalam kamar. "Oh ya mas, aku mau minta tolong. Tolong ambilkan handphoneku di dalam mobil. Tadi tertinggal di sana," kataku. "Telepon Mbak Surti saja biar dia yang mengambilkan," kata Mas Radit. "Jangan mas, tolong kamu saja yang ambil. Kasihan pasti Mbak Surti lagi sibuk dengan pekerjaannya. Aku mohon mas," kataku beralasan. Mas Radit mengernyitkan alisnya. "Ya sudah kalau begitu," kata Mas Radit sambil pergi. Aku pun langsung berlari kecil menuju pintu untuk memastikan bahwa Mas Radit sudah pergi. Setelah aku rasa aman, aku pun kembali membuka lemari pakaian yang ada gadis kecil itu di dalamnya. Dia masih ada di sana. Kemudian dia keluar dari lemari. "Nama kamu siapa nak? Kenapa kamu masuk ke dalam lemari?" tanyaku. Dia tidak menjawab pertanyaanku dan kembali melambaikan tangannya agar aku lebih mendekatkan diri. Aku pun duduk memandangi gadis kecil ini dan menunggu jawaban dari pertanyaanku. Dia mencium pipiku, lalu kembali berbisik di telingaku, "Hati-hati." Dia pun pergi tanpa menjawab pertanyaanku. Dia berlari kecil dan ketika sampai di ujung pintu, dia kembali memandangku dan tersenyum. Setelah itu dia pergi entah kemana. Mungkin dia akan menemui ibunya setelah ini. Aku hanya tertegun sambil mengusap pipi yang dicium gadis kecil itu. Bibirnya terasa dingin saat menyentuh kulit pipiku. "Riz, HP kamu gak ada. Mas sudah mencarinya ke setiap sudut mobil, tapi gak ditemukan," kata Mas Radit. Iya mas, maaf. Aku lupa kalau ternyata handphonenya aku sudah bawa ke sini," kataku berbohong. "Ah, kamu ini," kata Mas Radit yang sedikit kesal. "Maaf ya sayang," kataku sambil tersenyum manja. "Oh ya Riz, kamu sudah mandi kan? Ayo kita makan," ajak Mas Radit. "Ayo." Dan kami pun melangkah ke meja makan.
Seperti biasa, kami hanya makan berdua saja. Sementara keluarga yang lainnya entah kemana. Malam pun tiba. Mas Radit sedang membaca buku, sementara aku sedang memainkan ponsel di sampingnya. Aku teringat kedua orang tuaku, karena selama di sini, aku belum mengabari mereka mengenai keadaanku. Bukannya aku tidak sempat, tapi di sini sinyal sangat susah sekali. Tapi ya itulah, mau kirim pesan pun lama sekali terkirimnya. Kadang mau nelpon juga susah sekali nyambungnya. Entah karena memang benar-benar sinyal susah atau handphoneku yang rusak. Karena aku lihat telepon di rumah ini lancar aja. Atau handphone Mas Radit juga biasa saja selalu lancar. Ketika tadi aku keluar rumah menuju pabrik, pesan dari bapakku bermunculan baru terkirim. Bapak berkali-kali mengirimkan pesan kepadaku dan menanyakan keadaanku. Namun aku belum sempat membalas pesannya. Karena ketika aku sampai di pabrik, malah terjadi kesurupan massal yang membuatku lupa untuk membalas pesan dari bapak. Aku mencoba menghubungi nomor bapak tapi tidak tersambung juga. Mas, boleh nggak aku pinjam ponsel kamu? Soalnya ini aku mau nelpon ibu dan bapak, tapi nggak ada sinyal, kataku. Mas Radit mengambil ponsel miliknya, kemudian dia melihat layar ponselnya. Sama Riz, ponsel mas juga lagi nggak ada sinyal, kata Mas Radit. Ini kita sebenarnya tinggal di mana sih mas? Masa bisa nggak ada sinyal? Kayak tinggal di gunung aja, kataku menggerutu. Biasanya ada kok Riz, jawab Mas Radit. Lalu kenapa sekarang nggak ada mas? Aku kangen sama ibu, pengen nelpon, kataku. Ya sudah, pakai telepon rumah saja, kata Mas Radit. Kami pun akhirnya pergi berjalan ke ruang tamu. Karena disitulah telepon rumah terpasang. Aku pun memencet nomor ponsel ibuku. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kenapa malah gak aktif sih? Aku mencoba kembali menghubunginya, namun lagi-lagi nomor bapak dan ibu tidak aktif. Apa mungkin mereka sudah tidur dan lupa mengaktifkan ponselnya? Kulihat jam di ponsel milikku yang menunjukkan pukul 8 malam. Masa sih baru jam segini mereka berdua udah tidur? Gimana Riz? Sudah teleponnya? Tanya Mas Radit yang sedang duduk menungguku di kursi. Belum mas, nomor bapak dan ibu gak aktif, kataku. Oh mungkin mereka sudah tidur. Besok saja pagi kamu coba telepon mereka lagi, kata Mas Radit. Iya mas, jawabku. Kami pun berjalan menuju kamar kembali. Tapi ketika melewati tangga menuju lantai 2, rasa penasaranku muncul kembali untuk mengetahui ada apa saja yang ada di atas sana. Aku pun menghentikan langkahku. Mas, tunggu sebentar, kataku. Ada apa Riz? Tanya Mas Radit penasaran. Mas, aku pengen melihat-lihat ke lantai 2 dan 3 boleh nggak? Tanyaku. Jangan, kata Mas Radit yang langsung melarangku. Memangnya kenapa mas? Enggak apa-apa sih Riz, ini kan udah malam. Mendingan kita tidur aja yuk, kata Mas Radit membujukku. Tapi mas, aku belum ngantuk. Aku pengen jalan-jalan melihat ke atas sana. Siapa tahu saudara kamu yang lain juga belum tidur, jadi kita bisa saling ngobrol, kataku bersikeras. Ya sudah, tapi jangan lama-lama ya. Emas sudah ngantuk, kata Mas Radit terpaksa. Aku jadi semakin curiga. Kenapa Mas Radit seolah tidak ingin aku ke sana? Apa yang sebenarnya keluarga ini sembunyikan dariku? Kami pun berjalan menuju lantai 2. Di sana terdiri dari beberapa kamar dan lantai yang luas dibiarkan begitu saja. Aku pernah ke sana waktu itu. Kondisinya masih sama sepinya ketika siang hari. Kemudian Mas Radit berkata, mereka pasti sudah tidur. Ayo kita kembali ke kamar saja. Masa sih mereka sudah tidur semua mas? Baru juga jam 9-an. Ya mungkin mereka capek karena seharian dengan aktivitasnya masing-masing, jawab Mas Radit. Ya sudah, sekarang kita ke lantai 3 ya mas, ajakku kembali. Sudahlah, ayo kita ke kamar. Di sana tidak ada apa-apa, kata Mas Radit yang tidak mau aku ke sana. Ayo mas, aku kan ingin tahu saja, kataku memaksa.
Di lantai 3 hawanya terasa sangat pengap dan agak bau. Tapi entah bau apa, karena aku baru mencium bau seperti ini. Di lantai 3 hanya ada 2 kamar. Selebihnya diisi oleh beberapa barang dan lemari sebagai hiasan dan lukisan-lukisan aneh yang entah apa maknanya. Tuh kan, gak ada apa-apa. Ayo kita pergi, kata Mas Radit sambil menarik tanganku. Tiba-tiba saja aku mendengar suara seorang wanita bernyanyi bahasa Jawa. Suaranya berasal dari salah satu kamar. Aku menghentikan langkahku. Mas, kamu dengar gak? Siapa itu yang sedang bernyanyi? Tanyaku sambil terus berusaha mendengar suara nyanyian itu, yang suaranya semakin jelas terdengar. Mas Radit hanya diam tidak menjawab pertanyaanku. Sementara nyanyian itu terus terngiang semakin mengalun merdu. Ayo kita ke sana, Mas. Ajakku menuju sebuah kamar. Siapakah yang ada di dalam kamar tersebut? Cari tahu ya di bagian berikutnya. Sampai jumpa. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.